Shalom saudaraku, bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu pertama bulan Desember. Betapa anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh mempercayakan kita berada di akhir tahun 2021. Kalau saudara dan saya masih ada di dunia ini, ada tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin saudara? Amin ya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah kebaikan-Mu. Kami boleh datang sampai saat ini. Kami rindu untuk bersama mendengarkan firman-Mu dan kami boleh bersama, boleh mengadakan perjamuan kudus. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan merenungi satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-63 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan katakan. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu-lah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudusmu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah pengharapan dan janji kedatangannya. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak dan anak. Bapak dan anak ini sangat erat satu dengan yang lain. Mereka suka bercanda satu dengan yang lain, ya. Bapak sangat mengasihi anaknya dan anak juga sangat mengasihi bapaknya. Si bapak selalu berkata kepada anaknya, "Nak, dalam kondisi apapun, Bapak selalu ada untukmu, ya. Jadi enggak usah kamu takut. Bapak adalah orang yang pertama akan menolongmu." Saudara, kalimat-kalimat ini yang diucapkan oleh bapaknya kepada sang anak membuat anaknya selalu ingat apa yang dikatakan bapaknya. Suatu hari ada sebuah kejadian yang tidak diharapkan. Waktu anaknya sedang berada di sekolah, terjadi satu gempa bumi yang membuat sebagian daripada gedung sekolah itu roboh
ya, sehingga anak daripada si bapak itu tertimbun puing-puing daripada gedung sekolah. Jadi pada waktu itu bapak datang untuk mencari anaknya. Saudara, kalau melihat kondisi daripada timbunan daripada gedung itu yang rusak parah, ya, dan ada anak-anak yang tertimbun, kelihatannya nggak ada yang selamat. Tapi bapak ini selalu ingat dengan janjinya, bahwa dia adalah orang yang pertama yang akan menolong anaknya. Sehingga dia menggali sejam, 2 jam, 3 jam, terus dia menggali. Dan orang-orang mengingatkannya, bahkan tim SAR juga mengingat, jangan, ya, kelihatannya nggak ada kehidupan, ya. Tetapi bapak ini tetap melakukan karena dia ingat dengan janjinya kepada anaknya, bahwa dia adalah orang yang pertama yang akan menolong anaknya. Dan dia terus menggali. Beberapa jam, 10 jam sudah lewat, belum ada titik terang, 24 jam sudah lewat, juga tidak ada tanda-tanda terlihat. Sampai hampir 30 jam dia menggali dan menggali, kemudian dia terus memanggil-manggil nama anaknya. Anakku, anakku, bapak datang, gitu ya. Dan tiba-tiba dia mendengar rintihan, ya, Pak, ini aku. Ya saudara, wah, tambahlah semangat bapak ini terus menggali dan menggali. Kemudian akhirnya dia jumpai, ternyata anaknya ada di situ. Dan kemudian anaknya berkata kepada teman-teman, nah kan teman-teman, aku bilang kan bahwa ayo bertahan, bahwa papaku pasti akan datang menolong. Itu papaku sudah datang. Saudara, akhirnya bukan hanya anak daripada si bapak itu selamat, tapi teman-temannya yang lain juga ikut selamat. Saudara, betapa luar biasanya, ya, ketika sang anak memegang janji bahwa bapaknya akan datang. Bapaknya adalah orang yang pertama menolongnya, dan itu menjadi satu pengharapan bahwa bapaknya akan datang menyelamatkan dia, bapaknya akan memberikan perlindungan, bapaknya akan menjadi memberikan pertolongan sehingga timbul harapan, dan harapan itu mendatangkan hasil. Saudara, sebagaimana firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang pengharapan dan janji kedatangannya pada waktu masa-masa sulit daripada bangsa Israel, ya. Israel kembali diingatkan akan janji daripada Tuhan, ya. Jadi mereka ingat bahwa nenek moyang mereka Abraham sudah meninggal, tidak mengenal mereka lagi, karena mereka sudah bergenerasi dari Abraham sampai kepada zamannya Yesaya, ya. Dan mereka tahu dengan pasti bahwa Abraham tidak mengenal mereka. Dan Israel, ya, anak daripada Abraham, yaitu Yakub, yang nama lainnya ada Israel, juga tidak mengenal. Dan mereka, ya, mengatakan, suku-suku daripada Israel yang 12 suku ini mengatakan bahwa Israel pun tidak mengenal mereka, tapi ada satu pribadi yang namanya Bapa, ya. Di ayat yang ke-16 jelas dikatakan bahwa bukankah engkau Bapa kami, ya. Jadi mereka mengimani bahwa ada satu pribadi yang namanya Bapa, ya, yang lebih besar daripada Abraham, yang lebih besar dari Israel, ya. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, ya. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Inilah yang disebut dengan, ya, janji, ya, akan
penyelamatan, di mana Israel, ya, orang-orang Israel, ya, percaya dan mereka mengharapkan Allah yang membebaskan mereka dari kesulitan. Poin yang pertama mereka pegang yaitu janji penyelamatan. Mereka imani bahwa nenek moyang mereka mungkin sudah nggak kenal kepada mereka, tapi ada satu pribadi yaitu Bapa, yaitu Allah yang menjadi penebus, ya, Allah yang menjadi penyelamat yang akan membebaskan mereka dari kesulitan. Mereka ada di dalam penjajahan, mereka ada di dalam satu situasi yang sulit, ya. Mereka ditekan oleh bangsa yang lain yang begitu jahat, yang begitu menguasai mereka, tetapi mereka percaya di tengah-tengah kesulitan bahwa ada Allah yang membebaskan mereka dari kesulitan itu, sehingga mereka mengimani akan keselamatan. Sebagaimana Adam dan Hawa, waktu mereka jatuh di dalam dosa, mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk tidak boleh dimakan. Namun mereka makan oleh karena bujuk rayu daripada iblis. Dan mereka jatuh di dalam dosa. Dan janji keselamatan itu telah diberikan kepada keturunannya, bahwa suatu hari ada penyelamatan yang akan datang. Dan inilah yang menjadi pegangan daripada orang-orang Israel. Mereka percaya, ya, sekalipun mereka adalah orang yang berdosa, mereka orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, namun mereka percaya bahwa waktu mereka menyadari akan keberdosaan mereka, mereka menyadari, ya, bahwa ada pengampunan yang Tuhan boleh berikan kepada mereka. Tuhan, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, demikian juga kita. Di dalam kondisi kita seperti apapun, ya. Mungkin kita berada di dalam satu kesulitan, ya. Tapi kita dapat percaya akan janji penyelamatan yang Tuhan berikan. Saudara, mungkin saat ini saudara berada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi itu boleh menjadi bagian untuk kita introspeksi diri kita, ya. Apakah masih ada dosa-dosa yang terselubung yang selama ini membuat kita kehilangan damai sejahtera, sehingga membuat kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa saudara berdosa karena adanya kondisi saudara yang tidak nyaman, tidak. Tetapi setiap kita harus introspeksi, karena dosa, ya, dapat membuat kondisi hati kita itu menjadi tidak nyaman. Tetapi waktu kita mengakui akan segala dosa dan salah kita, maka ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan berkata, ya, bahwa jika kita mengakui akan segala dosa dan salah kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Maukah saudara mengakui akan segala dosa dan salah, ya, di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Kemudian poin yang kedua, penuh pengharapan menanti janji Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, ya, bangsa Israel ingat akan janji Tuhan. Mereka ingat bahwa Allah itu adalah setia kepada janjinya. Dan Allah yang setia itu tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, ya. Janjinya Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak seperti janjinya manusia. Janji manusia itu Senin Kamis. Senin ngomong A,
Kamis itu bisa ngomong B atau ngomong C. Jadi janjinya manusia itu penuh dengan keterbatasan. Kadang-kadang janjinya manusia ada banyak bohongnya juga, ya. Jadi saudaraku, ingatlah bahwa hanya janji Tuhan yang selalu ya dan amin, ya. Janjinya Tuhan selalu ditepati, ya, sehingga kita boleh menaruh pengharapan yang penuh kepada Allah yang memberikan janji, ya. Tapi kalau manusia belum tentu, ya. Janji manusia itu kadang ada dalam batasan, ya. Janji manusia itu kadang gombal, ya. Saya punya teman bercerita, ya, bahwa suatu hari dia dijanjikan oleh adik iparnya, ya. Adik iparnya berkata, "Bang, janganlah kerja di situ, kerjalah di tempat saya. Nanti saya kasih gaji 4 kali lipat." Saudara, siapa yang gak tergiur mendapatkan janji untuk boleh memperoleh gaji 4 kali lipat? Saudara, seandainya gajinya 10 juta di perusahaan A, tapi kalau 4 kali lipat menjadi 40 juta, wah, lari langsung pergi untuk ambil pekerjaan itu tanpa tanya sama Tuhan. Apakah betul? Apakah boleh aku pergi pindah kerjaan? Bahkan istrinya pun tidak diberitahu, langsung dia pergi kerja ke tempat adiknya itu karena tergiur dengan gaji 4 kali lipat. Saudaraku, inilah situasinya. Tapi pada waktu setelah dia berada di tempat kerjaan di saudaranya itu, tetapi bayangan atau janji yang dikatakan 4 kali lipat itu tidak terbukti. Bahkan untuk mengirim uang kepada anak dan istrinya di kampung pun sulit untuk diperoleh. Sehingga kecewalah teman saya ini. Saudaraku, itulah janji manusia. Kalau manusia janji kelihatannya manis, ya, tetapi pada akhirnya pahit. Ya. Namun janjinya Tuhan kita tidak seperti janji manusia. Janji Tuhan kita adalah janji yang pasti ditepati, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Percayalah pada janjinya dan itu akan menimbulkan harapan. Saudara, di dalam firman Tuhan banyak janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita pegang janji Tuhan, disitulah kita akan merasakan ada harapan. Ketika ada pengharapan, di sana ada semangat. Di mana tidak lagi ada harapan, maka tidak ada semangat. Sehingga seringkali orang yang tidak punya harapan, ujung-ujungnya apa? Kalau sudah tidak punya harapan, ujung-ujungnya mengatakan, lebih baik aku mati saja. Lebih baik aku tinggalkan dunia ini. Ya, saudara, saya mau katakan bunuh diri itu dosa. Ya, karena firman Tuhan katakan tidak boleh membunuh. Kalau kita membunuh, ya, membunuh diri kita, berarti itu kita melakukan praktek membunuh, yaitu membunuh diri sendiri, dan itu dosa dan Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu, saudara, di dalam kondisi apapun percaya akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin, dan janji Tuhan itu adalah setia, dan Dia adalah Allah yang menepati janji. Kemudian poin yang ketiga adalah menanti janji kedatangannya yang kedua kali. Saudara, ya, janji ini pasti ya dan amin, ya. Pada waktu Israel menanti kedatangan Sang Juru Selamat yang pertama kali, ya, mereka pun menanti.
ya, menanti sang penyelamat itu datang. Ternyata ya, dari zamannya Yesaya ke datangan Tuhan Yesus itu 700 tahun ya. Apa yang ditulis oleh Yesaya ternyata digenapi di perjanjian baru ya, 700 tahun, bahwa setelah Yesaya menulis kitabnya, juru selamat itu datang. Saudara, betapa luar biasanya Israel percaya kepada penyelamat yang akan datang ya. Dan kita saat ini percaya kepada Yesus yang sudah datang di dalam sejarah dunia ya. 2000 tahun yang lalu Yesus pernah datang di dalam sejarah dunia. Kita percaya kepada Yesus yang sudah datang. Dan ada lagi orang yang sebagian tidak terlalu banyak, yaitu percaya kepada Yesus yang akan datang, yang sedang datang. Jadi saudara, Israel percaya kepada Yesus yang akan datang ya, dan orang yang ada di zamannya Tuhan Yesus itu percaya kepada Yesus yang sedang datang. Dan sekarang kita manusia yang sekarang ini percaya kepada Yesus yang sudah datang. Saudara, ada yang bertanya, mana yang lebih mudah? Percaya kepada Yesus yang akan datang, atau percaya kepada Yesus yang sudah datang, atau percaya kepada Yesus yang sedang datang, orang-orang yang tinggal sezamannya Yesus. Sudah ada yang bilang, oh tentu pada zaman Yesus yang sedang datang ya. Sudah saya mengatakan enggak. Ternyata orang yang berada bersama-sama dengan zamannya Yesus, mereka yang sudah menikmati banyak mujizatnya Yesus, ternyata banyak loh mereka yang nggak percaya juga. Ternyata banyak loh mereka yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara, jadi bukan masalah mana yang lebih mudah, tetapi hanya karena kasih karunia, anugerah daripada Tuhan yang membuat kita bisa percaya kepada Yesus yang sebagai juru selamat. Dan saat ini kita sedang menanti janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, orang percaya saat ini sekarang menanti kedatangan Yesus yang kedua. Dan ia pasti akan datang. Karena Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang. Kapan dia datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Namun Tuhan pasti akan datang yang kedua kali. Oleh karena itu kita harus siap sedia menanti kedatangan Tuhan, bahwa dia akan datang ya. Dia pasti datang. Sudah, untuk itu kita harus belajar ya, seperti 5 gadis yang bijak yang selalu menyiapkan minyak untuk menyongsong sang mempelai datang. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang berleha-leha, yang bermalas-malasan, yang tidak siap sedia menanti sang mempelai datang. Pada waktu mempelai datang, mereka baru kelabakan, mereka baru minta dong minyaknya sedikit. Nah, gadis yang bijaksana, nggak bisa, kalau aku kasih kamu nanti minyakku habis ya, tidak diberi. Sana pergi engkau beli. Pada waktu mereka pergi, mereka ketinggalan ya. Mereka tidak lagi bisa menikmati pesta bersama sang mempelai. Saudara, demikian juga kita. Kita harus siap sedia karena kedatangan Yesus kedua kali itu sudah dekat. Sekalipun kita tidak tahu kapan waktu dia datang, tetapi ada satu janji yang pasti, bahwa dia pasti akan
datang. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan datang. Dia tentu akan memenuhi janjinya. Oleh karena itu, mari saudaraku dan saya, kita bersiap sedia menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jangan sampai kita lengah, sehingga waktu Yesus datang kedua kali, kita dalam keadaan tidak siap, sehingga kita ketinggalan. Kalau sampai kita ketinggalan, maka itu menjadi ratap tangis yang sangat menyedihkan dan tidak lagi ada kesempatan yang bisa terulang. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita hidup dengan bijak, hidup dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidup di dalam melakukan panggilan pekerjaan Tuhan, karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan kita di dalam hidup ini pasti ada rancangan yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita pada masa-masa kita memperingati hari kedatangan daripada Tuhan Yesus ke dunia, yaitu kelahirannya, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah kesempatan bagi kita untuk menerima Dia sebagai Yesus dan Tuhan. Saudara, jika ada di antara saudara yang belum punya kepastian akan keselamatan, maukah saudara menaruh tangan di atas dada? Saudara mengatakan, Tuhan, ini aku juga boleh menjadi orang yang diselamatkan. Aku boleh menjadi orang yang menanti-nanti kedatangan daripada Tuhan. Aku juga mau mendapatkan janji penyelamatan itu, dan melalui janji penyelamatan itu yang memberikan pengharapan, dan aku juga boleh menjadi orang yang ada di dalam bagian waktu Tuhan datang kedua kali. Saudara, bagi engkau yang berkata, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memperbaharui hidup saudara, taruh tanganmu di atas dada. Tuhan, Engkau memperhatikan saudara-saudara kami yang telah menaruh tangan di atas dada. Mereka yang mengatakan bahwa mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya hari ini Engkau masuk ke dalam hati mereka. Engkau perbarui hidup mereka. Dan Engkau memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh merasakan akan kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah orang yang paling beruntung karena kami boleh menjadi bagian orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada waktu kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sukacita yang hadir dalam hidup kami. Ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan yang kekal. Amin.